ya diberitakan bahwasanya ada orang gila oleh penduduk kota Taif. Rasulullah ini dilempari batu. Bayangkan, dilempari batu. Setiap perjalanan Rasulullah pulang menuju kota Mekah dilempari batu. Nah, di situ ketika dilempari batu itu Bapak, putra angkat dari Rasulullah yang bernama Zaid bin Harisah ini melindungi Rasulullah. Melindungi batu itu Bapak, bayangkan batu yang bersinggungan kepada Rasulullah dihadap, sehingga luka dari Zaid bin Harisah ini lebih banyak daripada Rasulullah. Nah, itu Bapak, Rasulullah ini datang ke kota Taif. Kenapa? Karena kota Taif ini adalah tempat atau rumah ibu yang menyusui Rasulullah. Siapa? Halimatus Sa'diyah. Ketika Rasulullah lahir di masa bayinya, di situ rombongan Halimatus Sa'diyah turun gunung. Halimatus Sa'diyah naik onta dengan segerombolan wanita. Mereka berharap ketika berada di kota Mekah, di tempat bangsawan, ada orang yang melahirkan dan mereka bisa menyusui dan mereka bisa diberi imbalan. Tapi apa yang terjadi Ibu Bapak? Ketika datang, barulah ada informasi ada bayi yang baru lahir tidak bisa disusui oleh sang ibu. Ketika mereka datang, ternyata sang bayi tersebut terlahir dalam kondisi yatim. Dan orang-orang pada waktu itu, orang-orang yang dari kota Taif tidak mau menyusui Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah ini orang yatim. Kalau orang yatim atau anak yatim pasti miskin dan mereka tidak bisa memberikan imbalan kepada penduduk atau wanita-wanita dari kota Taif. Tapi apa yang terjadi Bapak? Halimatus Sa'diyah dengan ikhlas maju. Dan di situ Halimatus Sa'diyah menyusui Rasulullah dan datanglah mukjizat. Halimatus Sa'diyah ketika menyusui Rasulullah, subhanallah, air susu tersebut menjadi banyak. Mukjizat dari Rasulullah. Dan ketika itu onta yang ketika berangkat dari kota Taif menuju kota Mekah, Halimatus Sa'diyah ini terakhir, datangnya paling lambat. Ketika pulang ontanya langsung sehat walafiat. Susu dari onta tersebut langsung banyak ketika bisa dibagikan kepada keluarga-keluarga yang berada di kota Taif. Itu mukjizat yang diterima oleh Halimatus Sa'diyah. Itu Bapak yang kami cintai, kami hormati. Kembali kepada Rasulullah, ketika Rasulullah dilempari batu, benar-benar ada tabrakan ya. Semoga kita memberikan keselamatan, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita melihat tabrakan tersebut, langsung ucapkan Inna lillahi. Walaupun orangnya ini selamat yang tabrakan, karena sesungguhnya semuanya kembali kepada Allah. Dan jangan lupa kita mengucapkan di dalam hati, jangan keras-keras, ucap Alhamdulillah, karena kita masih dilindungi oleh Allah. Jangan keras-keras, nanti ada tabrakan Alhamdulillah. Nanti dikiranya ngomong sama orang yang tabrakan ya. Di dalam hati aja Alhamdulillah, bahwasanya kita semuanya masih dilindungi oleh Allah. Baik, lanjut ya. Ibu Bapak, ketika Rasulullah SAW dilempari batu, Zaid bin Harisah menghalangi batu dan Rasulullah terus berjalan. Ketika Rasulullah terus berjalan, akhirnya Rasulullah sudah tidak kuat lagi dan di situ Rasulullah langsung beristirahat di kebun. Siapa tadi? Kebun Ad-Das. Kebun Ad-Das tersebut milik pemiliknya namanya Utbah dan Syaibah. Ad-Das ini adalah pembantu. Ya, pembantu. Yang pemilik tersebut adalah Utbah dan Syaibah. Di sebelah kiri kita ini adalah kilang minyak. Oh, ya, bukan kolam renang. Ya, daripada Ibu Bapak bertanya-tanya apa ini maksudnya di kilang minyak yang ada di tol. Baik, lanjut ya. Minyak ya apa Pertamina ya. Di Indonesia itu lah pokoknya. Baik. Ketika Rasulullah SAW beristirahat di kebun dari milik Utbah dan Syaibah tersebut, lalu Utbah dan Syaibah ini Bapak melihat kondisi dari Rasulullah, kondisi dari Zaid bin Harisah yang sedang berlumuran darah. Dan Utbah dan Syaibah walaupun orang kafir, mereka terketuk hatinya. Mereka merasakan kasihan kepada Rasulullah dan Zaid bin Harisah. Lalu sang majikan tersebut menyuruh pembantunya yang bernama si Ad-Das. Menyuruh apa? Untuk mengantarkan segelas air dan semangkok korma. Lalu datang si Ad-Das kepada hadapan Rasulullah. Lalu ketika Rasulullah diberi air dan semangkuk korma, semangkuk anggur, bukan korma, anggur, semangkuk anggur karena di kota Taif ini terkenal dengan anggurnya. Nah, ketika diberi air dan anggur tersebut,
Rasulullah ketika ingin meminum ya langsung melafazkan Bismillah. Rasulullah langsung mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Lalu si Adas ini kaget, terperanjat. Si Adas ini langsung bicara, aku tidak pernah mendengar satu kalimat yang diucapkan oleh penduduk kota Taif apa yang kamu ucapkan. Lalu Rasulullah SAW bertanya, apa agamamu dan dari mana asalmu? Kata Rasulullah. Lalu si Adas tersebut menjawab, agamaku adalah agama Nasrani dan aku dari kaum Ninawa. Ketika Rasulullah tahu bahwasanya dari kaum Ninawa, Rasulullah langsung berkata, di kampungmu atau di kaummu itu ada satu orang soleh yang bernama Yunus bin Matta. Kaget Nabi, kok tahu kamu ada Yunus bin Matta? Padahal dulu gak ada grup WhatsApp. Kalau sekarang kan ya ada grup WhatsApp ya, bisa langsung disebar. Tapi kalau dulu nggak ada. Tapi si Adas ini langsung kaget, kok kamu tahu di kampungku atau di kaumku ada yang namanya Yunus bin Matta, orang soleh. Nah di situ Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya aku adalah Nabi yang menyebarkan agama Islam sama halnya seperti Nabi Yunus bin Matta. Langsung di situ si Adas ini langsung memeluk Rasulullah SAW dan mencium pundak dari Rasulullah dan si Adas tersebut langsung bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan apa yang terjadi ibu bapak dari kejauhan, Utbah dan Syaibah majikannya tersebut sambil tertawa lirih. Kenapa? Karena mereka berkata, coba tengok pembantumu, budakmu telah didoktrin oleh orang yang kita bantu. Kenapa? Karena memang yang diberitahu itu adalah orang gila. Nah ibu bapak, lalu apa yang terjadi ketika Rasulullah berada di masjid tersebut? Datanglah dua malaikat yang bernama malaikat siapa bawa wahyu? Malaikat Jibril dan malaikat penjaga gunung. Lalu pada waktu itu malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah engkau mau aku timpakan dua gunung yang berada di kota Mekah dan berada di kota Taif, aku timpakan kepada orang yang sudah menyiksa? Tapi apa jawaban dari Rasulullah? La. Jangan, kata Rasulullah. Jangan. Bu, Pak, itulah keikhlasan, kesabaran dari Rasulullah sudah disiksa, dilempari batu. Ya, sebelah kiri kita ini adalah Ancolnya kota Taif. Ada yang mau turun? Mau mainan? Biar lala. Nah, ini ada rumah-rumah kecil, ibu bapak, ini restoran. Ya, jadi ibu bapak pesan makanan, ini nanti akan diantar ke tempat tersebut. Tapi ini khusus keluarga. Ya, kalau yang muda-mudi berduaan itu nggak boleh. Nah, ini banyak ini sampai ke sana nanti. Ya, jadi kota Taif ini memang terkenal dengan tempat wisatanya. Baik, lanjut ya. Lanjut. Ibu bapak yang kami hormati, ketika Rasulullah berkata jangan, karena Rasulullah berharap kelak nanti keturunan dari orang-orang kota Taif ini akan menyebarkan agama Islam. Nah itulah keikhlasan dan kesabaran dari Rasulullah SAW. Nah, kalau bapak ibu gimana? Ada nih tetangga yang nyiksa kita, terus kita punya saudara polisi, gitu kan? Saudara polisi mau nawarin, mau nggak dipenjara gitu. Lalu kita jawabnya apa? Tengkolan ya. Tengkolan. Tidak dan dia. Bercanda ya Bu ya, ya. Semoga kita semuanya menjadikan orang-orang yang ahli sabar.